Jadi kita masih masuk ke teknologi pengolahan rempah. Adapun kali ini judul materi kita adalah enkapsulasi rempah ekstraktif. Nah, sebenarnya materi enkapsulasi rempah ekstraktif ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi ekstraksi rempah ya. Jadi dari hasil ekstraksi rempah ya, kita umumnya mendapatkan dua bentuk utama, yaitu minyak atsiri dan oleoresin ya. Minyak atsiri dan oleoresin. Nah, minyak atsiri dan oleoresin ini nanti bisa dilanjutkan pengolahannya dengan sistem enkapsulasi. Nah, ketika nanti sudah di enkapsulasi ini, nanti akan muncul bentuk rempah ekstraktif baru yang disebut dengan bentuk encapsulated spices. Ya. Nah, jadi bab ini diperuntukkan khusus membahas mengenai bentuk rempah dalam rempah ekstraktif dalam bentuk encapsulated spices atau rempah-rempah yang terenkapsulasi. Nah, dalam bab ini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tentu saja, karena judulnya enkapsulasi rempah ekstraktif, ada istilah enkapsulasi. Tentu saja bab ini nanti diawali dengan pengertian enkapsulasi. Apa yang dimaksud enkapsulasi? Kemudian kita masuk ke teknologi pengeringan semprot. Sebenarnya pengeringan semprot ini adalah teknologi pengeringan ya, sebagaimana teknologi pengeringan yang lain. Cuman untuk enkapsulasi, pengeringan semprot ini menempati posisi tersendiri karena banyak sekali pengolahan secara enkapsulasi itu menggunakan yang pengeringan semprot. Jadi ini kita bahas secara khusus di bab ini, di bab enkapsulasi. Kemudian subbab yang ketiga adalah pengeringan beku. Nah, sama ini posisinya seperti pengeringan semprot, banyak sekali teknik atau metode enkapsulasi ya, dijalankan atau dilaksanakan dengan metode pengeringan beku. Capaian pembelajaran. Nah, untuk materi ini diharapkan nanti adik-adik mahasiswa semua mampu menjelaskan ya, mampu menjelaskan. Tentu saja sebelum menjelaskan mampu memahami, setelah itu menjelaskan nanti. Terutama ketika saat melakukan evaluasi seperti tes, UAS, ataupun saat presentasi, pada saat diskusi, adik-adik harus mampu menjelaskan. Selain menjelaskan juga harus bisa memilih-milih atau nanti membandingkan dan lebih jauh nanti menerapkan mana teknik enkapsulasi rempah ekstraktif ya yang bisa dilakukan sesuai dengan karakteristik bahan. Apakah nanti cukup dilakukan pengeringan semprot atau dilakukan pengeringan beku. Nah, itu yang diharapkan. Oke, kita mulai yang pertama, pengertian enkapsulasi. Nah, enkapsulasi dari segi pengertian adalah suatu cara atau teknik atau metode melapisi atau memerangkap suatu bahan atau suatu campuran bahan. Jadi dia boleh di dalamnya boleh hanya satu jenis bahan, boleh juga lebih dari satu jenis bahan. Berarti berupa campuran. Ya. Nah, setelah bahan ini kita tentukan, ya, maka kita akan lapisi atau kita perangkap. Nah, dilapisi, diperangkap dengan bahan yang lain adik-adik. Nah, jadi sudah ada satu bahan atau campuran bahan diperangkap dengan bahan lain atau dengan sistem yang lainnya. Contohnya ini. Nah, di sini bahan yang ingin kita perangkap atau kita ingin lapisi, dan yang di luar ini adalah bahan yang melapisi atau yang memerangkap. Nah, itu yang dimaksud dengan enkapsulasi. Saya hapus ya, oke.
Jadi ini bahan yang mau kita perangkap tadi ya di dalamnya ini. Sedangkan yang di luarnya ini bahan yang memerangkap. Oh, saya kasih biru aja. Ya, ini yang kita yang ini bahan yang memerangkap atau sistem yang memerangkap bahan yang ada di dalamnya atau yang melapisi. Ya. Jadi ibaratnya seperti sebuah kapsul ada nih. Kapsul obat itu kan. Kalau di dalamnya kan bahan obatnya itu kalau kapsul kan seperti ini. Ya, bahan obatnya. Ya, di dalamnya bahannya. Ya, tidak hanya obat, beberapa vitamin juga demikian. Contohnya vitamin C itu banyak yang berada dalam bentuk kapsul. Nah itu ya, itu maksud dari enkapsulasi. Jadi secara sederhana, istilah enkapsulasi mengacu pada pengertian seperti ini. Adalah cara atau teknik atau metode melapisi atau memerangkap suatu bahan atau suatu campuran bahan dengan bahan lain atau dengan sistem yang lain. Nah, tadi sudah saya jelaskan gambaran grafiknya seperti ini, bahwa di dalamnya bahannya diperangkap, di luarnya bahannya memerangkap. Nah, untuk bahan yang dilapisi, yang diperangkap, yaitu bagian dalamnya ini, disebut dengan inti atau core. Sebentar, seringkali tidak nampak kalau warnanya. Nah ini, bagian dalamnya disebut inti atau core, bahan yang dilapisi. Sedangkan bahan pelapisnya ini ya disebut dengan semacam bisa shell, bisa wall, bisa carrier ataupun enkapsulan. Tapi sering pakai biasanya enkapsulan yang sering banyak digunakan. Nah, perkembangan produk mikroenkapsulasi. Jadi hasil enkapsulasinya disebut dengan mikroenkapsulasi. Mengapa mikro? Karena ukurannya dalam kisaran mikro. Ya. Mikro itu kisarannya ini 10 pangkat 6 meter. Jadi sangat kecil. Jadi perkembangan produk mikroenkapsulasi ini sebenarnya sudah sejak tahun 1950-an ya diteliti ya. Nah, pada masa itu telah dibuat produk mikroenkapsulasi berupa ini kertas fotokopi, copying paper yang sifatnya carbonless, tidak mengandung karbon. Nah, itu sudah merupakan riset awal-awal mengenai mikroenkapsulasi. Namun sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi ya, ternyata enkapsulasi tidak hanya digunakan pada bidang itu tadi, pada bidang pembuatan atau tidak pada riset mengenai pembuatan kertas untuk fotokopi, tapi juga digunakan dan diterima oleh industri-industri yang berbeda seperti industri obat-obatan, farmasi, industri kimia, industri kosmetik, industri pangan atau makanan, dan tentu saja tadi industri percetakan. Nah, untuk bidang kita kan lebih banyak pada pengolahannya. Salah satunya adalah pengolahan bahan pangan. Maka aplikasi teknologi enkapsulasi ini telah banyak diterapkan misalnya pada enkapsulasi lemak dan minyak. Kemudian pada senyawa, aroma, dan oleresin. Nah, ini yang banyak kita bahas nanti. Kemudian juga pada bioaktif lain atau pada senyawa-senyawa lain seperti vitamin, mineral, pewarna, enzim, dan lain-lain. Jadi masih banyak selain ini. Nah, ini contoh produk-produk yang bisa dienkapsulasi yang terkait dengan pembahasan kita kali ini. Contohnya minyak asiri. Ingat ya, minyak asiri ini lebih pada aroma saja adik-adik ya, bau saja. Beberapa contoh minyak asiri ini bisa diperangkap dengan teknik enkapsulasi. Kemudian pula oleoresin ya.
Nah, fluoresin itu tidak hanya aroma, tapi juga rasa. Ya. Jadi adik-adik kalau di bidang flavor bisa diperangkap ini flavor-flavor yang berupa aroma ekstraktif seperti fluoresin dan minyak atsiri. Kemudian ada banyak sekali metode enkapsulasi, namun secara garis besarnya dibagi dua, yaitu secara kimia, chemical technique, dan secara mekanik atau mechanical technique. Jadi secara garis besarnya ada dua metode yang digunakan untuk melakukan enkapsulasi. Nah, di dalam metode kimia dan metode mekanik ini pun masih banyak lagi cara-cara yang bisa digunakan. Sebagai contoh, secara kimia, masuklah metode simple coagulation atau coagulation sederhana. Ada yang namanya complex coagulation. Ada yang namanya molecular inclusion. Ini contoh-contoh secara klinikal. Jadi ini mengandalkan reaksi kimia. Nah, dari berbagai metode ini pun ukuran partikelnya bisa bervariasi. Ya, contohnya pakai simple coagulation, ini ukuran partikelnya berkisar antara 20 hingga 200 mikrometer. Kalau kita menggunakan yang sistemnya yang lebih kompleks coagulation, ini bahkan bisa lebih kecil lagi ukuran mikronnya. Oke, jadi setiap metode nanti memiliki karakteristik sendiri, misalnya ukuran partikelnya atau maksimal loading. Nah, maksimal loading ini adalah jumlah bahan yang bisa diperangkat. Nah, untuk tabel 2 ini menunjukkan karakter atau sifat-sifat dari wall. Wall yang dimaksud ini adalah enkapsulannya tadi ya, karena tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa sebuah partikel yang terenkapsulasi itu berupa struktur yang secara garis besarnya terbagi dua. Bagian yang di dalamnya atau bagian yang terjebak atau terperangkap atau yang terlapisi di dalamnya kita sebut dengan inti atau core. Nah, di bagian yang di luarnya ya ini ya. Bentar. Ya. Bagian luarnya ini ya, ini disebut dengan wall. Atau ada yang menyebutnya dengan shell. Ada yang menyebutnya dengan enkapsul. Nah, untuk karakteristik atau sifat material yang bisa dijadikan enkapsulan, ya, beberapa ditampilkan dalam contoh berikut. Pertama, maltodextrin. Nah, maltodextrin ini ada senyawa polimer yang dapat dijadikan wall atau enkapsulan atau pelapis. Ya. Kemudian apalagi tentunya corn syrup solid, modified starch atau pati termodifikasi, ya. Atau bisa juga menggunakan gum arabic atau gum Arab kalau orang Indonesia misalnya gum Arab, atau menggunakan modified cellulose atau selulosa termodifikasi. Contohnya apa nih? Contohnya CMC, ya. Ini modified cellulose. CMC itu carboxy methyl cellulose, itu termasuklah modified cellulose. Senyawa lain pun bisa seperti gelatin, cyclodextrin, lecithin, whey protein, ya, protein dari isolat protein dari gandum, dan lemak-lemak terhidrogenasi atau hydrogenated fat. Oke. Nah, masing-masing senyawa yang berpotensi dijadikan wall ini memiliki karakter yang bisa sama, bisa berbeda-beda. Tapi pada intinya tetap berpotensi untuk digunakan sebagai enkapsulan atau wall atau shell, ya. Nah, untuk metode enkapsulasi, khususnya metode mekanik atau fisik, ada beberapa metode yang umum digunakan seperti coagulasi, ya, coagulation, metode spray drying atau pengeringan semprot, metode fluid bed drying, metode spray
cooling atau spray chilling, extrusion, molecular inclusion. Nah, nanti mungkin yang kita bahas tidak semuanya, ya. Kita tidak bisa membahas semuanya, tapi yang akan kita bahas beberapa dari metode mekanik ini, seperti spray drying dan freeze drying, pengeringan mesin. Nah, walaupun demikian, metode-metode ini nanti akan memiliki karakteristik masing-masing. Ya. Dalam hal apa karakteristiknya? Dalam hal apa sifat-sifatnya yang membedakan metode ini? Misalnya dalam hal bentuk hasil enkapsulasinya atau encapsulated formnya. Ya. Jadi bentuk hasil dari enkapsulasinya ini nanti setiap metode punya karakter masing-masing. Ya, contohnya kayak metode enkapsulasi koaservasi ini bentuk enkapsulasinya nanti atau produknya nanti bisa dalam bentuk kondisi pasta, bisa juga dalam bentuk bubuk atau tepung, bisa juga dalam bentuk kapsul. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Bisa berbeda, bisa sama. Contohnya kayak spray drying ini hanya bisa menghasilkan bentuk terenkapsulasi dalam bentuk powder. Dan hal yang sama berlaku juga untuk metode yang lain. Jadi, mana yang teknik enkapsulasi yang kita mau gunakan, kita pilih nanti tergantung dari kebutuhan kita. Ya. Kalau kita ingin mau membuat produk kita dalam bentuk powder, berarti banyak pilihannya. Cuman harus diingat, setiap metode biasanya membutuhkan peralatan khusus atau peralatan yang dirancang khusus. Ya. Ya, contohnya kayak spray drying, ya, membutuhkan peralatan yang disebut dengan spray dryer, ya. Spray drying membutuhkan peralatan yang disebut dengan spray dryer. Untuk metode extrusion membutuhkan alat yang namanya extruder. Begitu juga dengan metode koaservasi, full bed drying, ini membutuhkan rancangan alat tersendiri ya, sehingga faktor ketersediaan alat juga harus sangat ya, wajib diperhatikan. Kalau ingin melakukan metode spray drying nggak ada alatnya ya nggak bisa. Dan begitu. Kalau ingin mau melakukan metode ekstrusi, ekstrudernya tidak ada yang nggak bisa. Jadi juga harus dilihat ya, selain dari kebutuhan karakter produk yang ingin diharapkan ya, dibutuhkan. Kemudian juga penerapannya ini sudah banyak, ada berbagai produk. Nah, setiap metode ada yang setiap metode itu ada yang bisa diaplikasikan pada produk yang sama, ada yang tidak. Nah, tentu saja application area ini juga tergantung dari hasil-hasil penelitian dan penerapan di industri sebelumnya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan seperti ini. Sebagai contoh, metode spray drying ini sudah banyak digunakan dalam industri pangan confectionery. Confectionery ini industri yang memiliki produknya itu memiliki kecenderungan manis rasanya ya, seperti permen ya, permen coklat, nah seperti itu confectionery. Kemudian juga banyak diterapkan pada industri susu bubuk ya. Kemudian instant dessert, food flavors ya, food flavors ini tadi ya, termasuklah fluoresin, niacin, dan instant beverage, minuman instan. Ya. Nah, demikian pula dengan metode-metode lainnya. Oke, saya lanjut. Nah, kita masuk bagian kedua dari materi ini adalah metode pengeringan semprot. Nah, nanti selain pengeringan semprot juga kita akan bahas metode enkapsulasi yang lain yang berbeda, yaitu pengeringan mutu.
Nah, mengapa kita bahas dua metode ini? Ya, karena ini terkait dengan ketersediaan alat yang ada di laboratorium atau di program studi kita. Karena kedua metode ini bisa kita lakukan karena memang tersedia alatnya ya. Sehingga menurut saya jauh lebih penting membahas hal-hal yang sudah ada di depan mata ya, daripada mengetengahkan metode-metode lain yang mungkin belum ada dalam bayangan adik-adik alatnya seperti itu. Jadi ini saya fokuskan ke dua metode ini. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Pengeringan semprot dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan spray drying. Spray drying atau pengeringan semprot adalah suatu metode pengeringan ya, dengan cara menggunakan bahan baku atau bahan umpannya, feednya, harus dalam bentuk cair atau cairan. Jadi itu syaratnya. Jadi metode ini syarat wajibnya utamanya adalah bahan bakunya, bahan umpannya itu adalah berbentuk cair. Yang kemudian nanti ketika sudah berbentuk cair, dia akan diberi tekanan atau dipompa. Sehingga bahan cair itu mengalami kondisi tekanan tertentu dan tekanannya tinggi. Nah, tekanan tinggi ini kemudian disemprotkan. Nah, makna disemprotkan di sini adalah dialirkan melalui lubang-lubang yang sangat halus. Sehingga nanti ketika disemprotkan, dia keluarnya seperti kabut atau spray. Ya. Dia keluarnya seperti kabut. Ya. Kemudian kabut ini, ya, bahan baku yang tadi dalam bentuk kabut itu, kemudian ditemukan atau dikontakkan dengan medium panas. Nah, medium panas yang digunakan berupa aliran udara kering. Nah, jadi itu ya, jadi urut-urutannya seperti itu. Jadi ini metode pengeringan menggunakan bahan bakunya bentuk cair, diberi tekanan tinggi atau dipompa, kemudian disemprotkan melalui lubang-lubang yang sangat halus, keluarlah kabut. Nah, kabut itu nanti bertemu dengan udara panas dan kering. Nah, nanti partikel-partikel kabut itu nanti akan mengering adik-adik dan membentuk bubuk. Nah, itu prinsip dari pengeringan semprot. Oke, bisa dipahami? Suara saya masih ya, pasti suara saya masih jelas ya. Oke, nah kalau metodenya pengeringan semprot atau spray drying, nah itu adalah metodenya atau caranya atau tekniknya. Ya. Maka metode ini membutuhkan rancangan alat khusus, ya, yang bisa melakukan sesuai dengan prinsip dari pengeringan semprot. Apa alatnya? Alatnya disebut dengan pengering semprot. Atau dalam bahasa Inggrisnya tadi tinggal diganti aja menjadi alat ya, nama alat yaitu spray dryer. Dari kata spray drying menjadi spray dryer. Jadi tolong jangan terbalik adik-adik menyebutkan dua istilah ini. Spray drying itu metodenya atau caranya atau tekniknya. Kalau spray dryer itu peralatan yang digunakan untuk melakukan spray drying. Nah, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, produk yang dihasilkan itu atau bentuk terenkapsulasinya adalah berupa bubuk, ya, atau powder. Nah, sebenarnya pengeringan semprot ini tidak hanya digunakan untuk enkapsulasi saja. Untuk produk-produk yang tidak ditujukan sebagai enkapsulasi, sebagai bentuk terenkapsulasi juga bisa ya. Jadi kalau memang hanya sekedar kita melakukan proses pengeringan saja tanpa ada maksud atau tujuan untuk membentuk sebuah sistem yang terenkapsulasi, metode ini pun dapat dilakukannya ya. Jadi sebenarnya metode ini ya secara umum
untuk pengeringan. Cuman karena karakternya sedemikian rupa ini, maka metode ini juga bisa untuk metode enkapsulasi. Yaitu metode apa tadi? Enkapsulasi, melapisi suatu zat atau bahan atau campuran bahan dengan bahan lain atau dengan sistem yang lain. Ya contohnya kalau kita punya minyak asidi atau kita punya oleh resin, mau kita lapisi nih itu oleh resinnya supaya oleh resinnya tidak mudah rusak, supaya oleh resinnya lebih mudah kita tangani. Karena kan kalau oleh resin dalam bentuk aslinya atau raw oleh resin itu bentuknya kan lengket ya, bagaimana adik-adik lihat kemarin pada waktu praktikum, susah mau di handle atau dikendalikan atau ditangani. Maka kalau sudah di enkapsulasi ya, dia akan jadi bubuk, jadi partikel halus atau bubuk, dan sangat mudah kita handle atau kita tangani. Bisa kita ambil dengan mudah dengan sendok, bisa kita ukur berapa beratnya, ya, bisa kita kendalikan. Nah itu salah satu keunggulan kita mengenkapsulasi. Nah itu hanya contoh saja ya, masih banyak produk-produk yang bisa dienkapsulasi. Tidak hanya terbatas pada resin, pada minyak asidi, pada zat-zat lain pun bisa ya, bahkan bisa di mikroorganisme pun bisa dienkapsulasi. Contohnya apa? Contohnya bakteri probiotik, bakteri yang menguntungkan di dalam usus itu ya, itu bisa dienkapsulasi ya. Kemudian parameter atau variabel yang seringkali digunakan untuk menilai produk yang dihasilkan dari spray diet atau dihasilkan dari pengeringan semprot. Ini maksudnya dihasilkan oleh pengeringan semprot ya, bukan dihasilkan oleh pengering semprot ya. Adalah pertama parameter yang disebut dengan distribusi ukuran partikel. Nah, distribusi ukuran partikel sangat berpengaruh terhadap kenampakan. Ya. Nah, adapun kenampakan ini tentu saja nanti kembali lagi ke harapan konsumen atau pelanggan atau tingkat kesukaan konsumen. Ya, berarti sangat unik sekali untuk tiap-tiap produk, tergantung produknya. Ada produk yang disenangi oleh konsumen kalau bubuknya itu halus sekali. Ya. Namun ada juga karakter produk yang disenangi konsumen kalau dia agak kasar ukuran partikel. Jadi memang sangat tergantung dari produknya apa. Ya. Nah, distribusi ukuran partikel ini ya selain berpengaruh terhadap tingkat kesukaan konsumen, juga berpengaruh terhadap kemudahannya dalam pengemasan ya. Kemudian parameter yang kedua atau variabel yang kedua adalah bulk density atau kerapatan isi ya, atau densitas. Densitas terkait dengan ini kebutuhan pengemas ya yang akan digunakan. Kalau bulk density-nya semakin rendah, semakin kecil, berarti nanti kebutuhan pengemasnya makin banyak. Karena apa? Karena bulk density yang kecil itu membutuhkan ruang atau volume yang besar. Kebalikannya, kalau bulk density-nya tinggi, maka kebutuhan pengemas akan lebih sedikit. Karena volume atau ruang yang digunakan juga semakin sedikit. Namun ini juga kembali tergantung pada jenis produknya apa ya. Karena yang namanya pengemas itu kan nanti ada pengemas primer, ada pengemas sekunder, dan seterusnya. Jadi sangat juga tergantung pada karakter produknya. Kemudian variabel atau parameter yang ketiga yang sering digunakan untuk kualitas produk dari pengeringan semprot adalah kadar air. Nah, sebagaimana diketahui,
Kadar air ini sangat mempengaruhi sekali daya simpan atau umur simpan atau ketahanan simpan, dan juga mempengaruhi warna serta parameter kualitas produk lainnya. Kemudian variabel atau parameter yang keempat yang dilihat dari sebuah produk hasil dari pengeringan semprot adalah reliability. Reliability terkait dengan kemudahan pengemasan dan penanganan. Kemudian yang kelima, dispersibility atau daya dispersinya, atau daya gabungnya, atau daya larutnya. Nah, ini terkait dengan kemudahan bahan larut dalam air. Nah, ini biasanya sangat diperhatikan kalau tujuan perancangan produk tersebut terkait dengan proses instanisasi, ya, siap saji. Ya. Contohnya minuman-minuman siap saji atau minuman instan itu harus memiliki dispersibility yang tinggi karena terkait sama kemudahannya dan kecepatannya dalam penyajiannya dalam bentuk minum. Berarti dia harus sangat mudah larut dalam air, ya. Kemudian juga masing-masing produk hasil dari penggunaan semprot itu bisa juga ditinjau dari segi warna, aroma, dan rasa. Nah, paling tidak warna, aroma, dan rasa tidak menyimpang dari produk aslinya atau dari produk atau komponen yang dienkapsulasi. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengenkapsulasi minyak jahe, ya tentu saja produk hasil enkapsulasi minyak jahenya itu, ya, harus memiliki paling tidak aroma yang tidak jauh berbeda dengan aroma jahe. Kalau aromanya sudah berbeda karena pengaruh enkapsulasi, berarti ya tidak ada manfaatnya, bahkan malah tidak ada merugikan kalau kita lakukan enkapsulasi. Atau mungkin perlu dicari sistem enkapsulasi yang lain yang lebih baik. Nah, dalam pengeringan semprot terjadi beberapa tahapan atau fase, ya. Berikut adalah fase atau tahapan utama yang terjadi dalam pengeringan semprot. Tahapan pertama yang terjadi adalah peristiwa atomisasi, atau kalau di Indonesia kan, bukan di Indonesia kan, istilah lainnya pengkabutan. Jadi sebenarnya sudah bisa diprediksi, diterkain maknanya. Jadi kalau ada istilah pengkabutan, nanti hasilnya berupa seperti kabut, ya, partikelnya halus sekali seperti kabut. Nah, adapun atomisasi adalah proses perubahan bahan yang tadi semula berbentuk cair. Ingat ya, bahan umpan untuk proses pengeringan semprot itu harus cair. Gimana Pak kalau dia padat, ya harus dijadikan cair atau larutan, ya. Kalau dia padat harus dikonversi dulu, diubah dulu menjadi cair atau larutan. Jadi kalau sudah tadi cair, ya, bahannya itu sudah siap dikeringkan semprot, maka tahap awal ini akan terjadi proses yang namanya atomisasi, yaitu perubahan bahan yang tadi bentuknya cair atau larutan menjadi tetesan yang sangat kecil ukurannya, disebut dengan droplet, ya. Nah, bagian dari spray dryer yang dapat melakukan proses atomisasi atau penghancuran ini kita sebut dengan atomizer. Nah, atomizer akan beroperasi sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan semprotan atau spray yang berupa droplet atau tetesan halus atau kecil dengan distribusi ukuran yang diinginkan. Jadi bisa kita atur distribusinya seperti apa. Nah, tahapan atomisasi atau pengkabutan ini akan menghasilkan banyak sekali atau menghasilkan jutaan partikel droplet. Nah, jutaan partikel droplet ini kalau digabungkan semua luas permukaannya itu akan mencakup
nilai yang sangat besar ya, sehingga kalau disumkan, dijumlahkan, luas permukaannya akan besar ya, karena jutaan droplet. Sehingga ini kalau nanti bertemu atau kontak dengan udara panas yang kering, karena medium pemanas adalah udara panas yang kering, itu akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan perpindahan massa atau transfer massa, dan sekaligus perpindahan panas dengan laju yang tinggi atau dengan kecepatan yang tinggi sekali. Jadi proses pengeringannya dengan kata lain sangat cepat sekali. Ya, walaupun proses pengeringan semprot ini menggunakan medium udara yang panas, tetapi karena proses perpindahan massa dan perpindahan panas yang lebih cepat, maka proses pengeringannya akan cepat, maka kerusakan bahan karena panas bisa dapat dihindarkan. Ya, walaupun demikian, untuk produk-produk tertentu yang sangat sensitif dan labil terhadap panas, pengeringan semprot ini juga tidak akan menghasilkan produk yang optimal. Ya. Contohnya untuk apa? Misalnya untuk enzim. Nah, enzim itu sensitif sekali ada-ada terhadap suhu, ya. Sehingga enzim itu akan sangat tidak labil, akan rusak dia kalau dienkapsulasi dengan metode spray drying ini. Karena enzim itu sensitif sekali terhadap panas. Namun kalau untuk flavor masih memungkinkan. Ya. Tahap kedua adalah tahap pertemuan atau kontak antara tetesan-tetesan kecil atau droplet ya, dengan medium panas yang berupa udara kering. Dan terjadilah aliran. Maka tahapan ini disebut dengan kontak antara droplet dan dengan medium panas dan aliran. Nah, tadi tahap sebelumnya, tahap atomisasi atau penggapusan, sudah terbentuk tuh adik-adik, jutaan partikel droplet. Nah, jutaan partikel droplet ini kemudian diarahkan menuju ke medium pemanas. Medium pemanasnya apa? Berupa udara panas adik-adik. Jadi, udara yang ada di dalam suatu wadah itu sengaja dipanaskan atau diberikan udara panas ya, sehingga nanti bertemu nih antara partikel kecil droplet itu bertemu dengan udara panas dan terjadilah aliran. Lalu mengapa bisa terjadi aliran? Karena nanti didorong oleh kipas atau fan, sehingga disperser atau fan pada spray dryer ini akan menciptakan kondisi kontak yang optimal atau terbaik antara droplet dan udara panas. Nah, pertemuan antara droplet dan udara panas ini terjadi di dalam ruang pengering atau drying chamber. Secara umum, pertemuan atau kontak dan gerakan atau alirannya dari droplet, jadi setelah dia kontak dan dia mengalir di dalam ruang pengering, itu akan mengikuti 3 pola atau bisa diatur menurut 3 pola, yaitu pola searah atau co-current, yang kedua berlawanan arah atau counter current, yang ketiga pola campuran atau mixed flow. Nah, ini maksud campuran ini adalah pola yang searah terjadi bersamaan dengan pola yang berlawanan arah. Nah, jadi setelah dia bertemu antara droplet dengan udara panas, maka akan terjadi aliran. Nah, aliran ini akan bisa kita setting menurut 3 pola. Nah, pola apa yang terbaik, apa kelebihan dan kekurangannya, masing-masing kita lihat pada slide berikut. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan co-current. Nah, pola co-current atau pola searah. Jadi yang dimaksud dengan pola co-current atau pola searah ini adalah yaitu pola di mana arah aliran udara
yang biru ini, air tulisannya ya. Nah, air di sini bukan artinya air ya, air, udara ya. Ini saya belum terjemahkan. Air ini udara, ini warna biru ada ya. Jadi aliran udara panas ini adik-adik, udara panas ini. Air ini aliran udara panas ya, sengaja dimasukkan dalam drying chamber. Ini drying chamber, Bang pengerti. Masuk dia dari atas ke bawah, dari atas menuju ke bawah terus ya. Nah, pada saat yang bersamaan disemprotkanlah bahan adik-adik. Bahan yang bentuknya cair, kemudian kena atomizer ya, lewati atomizer. Atomizer ini semacam nozzle lah adik-adik ya, kalau pada semprotan untuk hama, semprotan untuk kita nyiram tanaman ya. Ini nozzle ya. Nah, setelah melewati atomizer atau nozzle ini keluar droplet-droplet banyak. Dan adik-adik perhatikan arah aliran udara panas yang warna biru ini ke arah bawah dan arah aliran bahan juga ke arah bawah. Searah atau tidak itu adik-adik? Searah atau tidak? Ya, searah ya. Kan semuanya dari atas menuju bawah. Yang biru ini aliran udara panas ke bawah. Yang merah ini aliran bahan ke bawah. Nah, ini disebut dengan concurrent atau searah. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini juga searah adik-adik. Coba lihat nih. Arah udaranya dari atas ke ada arah aliran bahannya dari atas ke bawah. Arah udara panasnya dari atas ke bawah. Perbedaannya hanya terletak pada posisi apa? Yang merah ini posisi apa? Ya, posisi bahan awalnya. Kalau di yang ini yang pertama, arah masuk bahannya dari samping adik-adik. Ya, pipanya dari samping ini. Tapi kalau di ini dari atas, tetapi polanya tetap searah. Yang warna merah dengan warna biru searah. Dari atas tetap ke bawah. Kemudian pola yang kedua, counter current atau berlawanan arah. Nah, ini udah bisa kita juga pasti antara aliran bahan dengan aliran udara keringnya kan berlawanan arah. Nah, kita lihat ini contoh. Ini arah aliran bahan warna merah bawah kan. Tetapi ada dia perhatikan yang berwarna biru aliran udara panasnya dari bawah ke atas. Ya, dari bawah menuju ke atas. Sehingga pada saat yang bersamaan arah aliran udara panas berlawanan dengan arah aliran bahan. Maka disebut dengan counter current atau berlawanan arah. Nah, hal yang sama terjadi pada contoh yang keempat ini. Cuman dibalik saja. Kalau sebelumnya ini arah aliran bahan dari atas ke bawah, ini dibalik. Arah aliran bahan dari bawah ke atas. Dan sebaliknya, arah aliran udara panas dari atas ke bawah. Namun polanya juga tetap berlawanan arah. Nah, yang contoh yang kelima, ini yang disebut dengan campuran atau mix flow. Di mana kondisi searah dan berlawanan arah terjadi secara bersamaan. Yang tadi lihat nih, ini arah aliran bahan ke bawah. Namun untuk arah aliran udara kering itu kombinasi dia. Ada dari atas ke bawah, berarti searah ya tadi ya. Dan ada yang dari bawah ke atas, berarti berlawanan arah. Jadi pada prinsipnya metode mix flow ini concurrent dan counter current-nya terjadi bersamaan. Terjadi pada saat yang bersamaan atau waktu yang bersamaan. Paham? Nah, terlepas dari apapun polanya, nanti produk akan keluar pada bagian bawah karena mengalami gaya gravitasi. Mengikuti gaya gravitasi, produknya tetap keluar ya dari bagian bawah. Tidak keluar dari atas adik-adik. Karena nanti bertentangan dengan hukum fisika gaya gravitasi.
Oke. Nah, fase yang ketiga atau tahap yang ketiga dalam pengeringan semprot adalah penguapan. Penguapan apa? Penguapan air ya dari bahan. Ingat tadi ya bahwa droplet itu masih mengandung air ya adik-adik ya. Karena ingat dalam proses pengeringan semprot wajib pupuknya bahan dalam bentuk cair. Bahan dalam bentuk cair berarti ada air di dalamnya karena memang pelarut yang digunakan itu air. Ya, yang banyak digunakan itu air. Ya, terutama untuk makanan itu harus air ya, tidak boleh senyawa yang bukan air seperti alkohol atau ya. Mungkin kalau untuk obat-obatan masih bisa pakai alkohol atau benzen, tapi kalau untuk makanan itu biasa harus menggunakan air. Nah, maka ketika tadi setelah bertemu udara kering, maka air akan menguap. Mengapa demikian ya? Tadi kena udara kering akan terjadi transfer massa atau perpindahan massa. Kemudian terjadilah proses pengeringan dan setelah air keluar dari bahan akan terbentuk partikel. Nah, partikelnya sudah terenkapsulasi ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan bahannya seperti polyresin, mau kita lapisi dengan maltodextrin, maka proses ini sudah menghasilkan produk yang terenkapsulasi, di mana polyresinnya nanti sudah terbungkus oleh maltodextrin ketika kering. Dan terjadilah partikel yang sudah terenkapsulasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, kombinasi antara dua tahap sebelumnya, yaitu tahap atomisasi dan tahap kontak antara droplet dengan udara panas, maka akan menciptakan kondisi terjadinya pengeringan droplet dan dilanjutkan disertai dengan pembentukan partikel. Kemudian bagian dari tiap-tiap partikel droplet, ya, apakah polanya searah atau berlawanan arah ataupun yang mix, itu nanti akan mengalami proses ini tadi, evaporasi. Ya. Profil aliran ini nanti akan sangat karakteristik sekali, unik sekali, mempengaruhi kelembapan dan suhu lokal yang berbeda-beda. Suhu operasional sangat berpengaruh pada tahapan penguapan ini. Nah, untuk suhu ini nanti ada istilah suhu udara masuk atau suhu inlet. Jadi pada saat udara masuk itu bisa kita atur suhunya ada. Misalnya kita atur 110 ya. Nah, itu berarti suhu inlet, suhu udara masuk. Nah, suhu inlet ini harus disetting atau dioptimalkan sedemikian rupa supaya terjadi efisiensi yang optimal ya, tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan pada produk. Nah, kemudian tentu saja suhu udara masuk ada, berarti ada suhu udara keluar, yaitu suhu udara di mana nanti meninggalkan ruang pengering. Jadi pada saat suhu udara meninggalkan ruangan pengering, yaitu suhunya akan berbeda dengan suhu udara itu masuk ke ruang pengering. Suhu udara keluar ini kita sebut dengan suhu outlet. Nah, jika suhu inlet bisa diatur, demikian pula harusnya suhu outlet. Itu harus bisa diatur adik-adik. Sehingga terjadi selisih adik-adik antara suhu inlet dan suhu outlet. Nah, selisih antara suhu inlet dan suhu outlet ini harus diatur sedemikian rupa adik-adik supaya proses transfer panasnya itu optimal adik-adik ya, tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan produk. Makanya biasanya kalau kita mau melakukan pengeringan semprot ini, kita harus tahu dulu rekomendasi dari hasil riset sebelumnya. Oke, tidak ada masalah. Dari hasil rekomendasi industri sebelumnya tidak ada masalah. Itu kita harus tahu sebaiknya suhu inletnya berapa, suhu outletnya berapa. Itu harus kita cari dulu literaturnya ya, atau rekomendasinya.
Jadi jangan asal ya, jangan asal ketika adik-adik mau melakukan pemilihan sampel, ya harus tahu dulu rekomendasi suhu untuk produk yang mau kita keringkan itu. Suhu inletnya harus berapa, suhunya harus berapa. Kita harus menggunakan best practices atau pengalaman atau praktek-praktek yang sudah dilakukan dari kegiatan sebelumnya. Nah, tahap yang keempat ada tahap pengambilan produk. Berarti tadi setelah terjadi pengeringan, terjadinya pembentukan partikelnya halus-halus adik-adik, itu lama kelamaan partikel halusnya akan saling menempel karena semakin banyak kan, semprotannya semakin banyak, partikel akan semakin menempel. Nah, semakin menempel semakin berat. Akibat semakin berat, dia semakin turun mengalami gaya gravitasi. Ya, dia akan jatuh ke dinding kerucut. Ya, jadi bentuk drying chambernya itu umumnya kerucut di bagian bawah ya, sehingga memudahkan dia nanti meluncur turun ke bagian dasar. Nah, sebagian kecil partikel tetap aja menempel di ruang pengering ya, karena memang karakter dari partikel itu ya, kalau sedikit dia menempel ya, apalagi kalau produknya masih basah, nempel, dan sebagian nanti keluar sebagai produk. Nah, produk yang keluar ini biasanya ada yang langsung bisa diambil, ada yang nanti melewati cyclone. Nah, jadi secara garis besarnya layout 4 fase atau 4 tahapan utama dalam pengeringan sampel seperti ini ya. Di sini ada air ini udara keringnya, udara panas ya, yang sengaja dimasukkan dalam ruang pengering. Di sini ada aliran bahan umpan, maka terjadilah peristiwa atomisasi pada bagian atomisernya, terbentuklah partikel yang disebut dengan droplet, bertemu dia di sini. Maka fase 2 akan terjadi kontak antara droplet dan medium panas di sini, di ruang pengering atau drying chamber. Kemudian terjadi pengeringan. Ini mohon maaf nih, fase 3 ini bukan di sini, fase 3 ini tetap di sini ya. Ini panahnya sangat, saya belum perbaiki. Jadi ini di sini fase penguapan, pengeringan dan pembentukan partikel dia tetap di ruang pengering atau drying chamber. Kemudian makin lama makin menempel antar sama partikel ini, jatuh ke bawah deh, ke bagian kerucut, kemudian turun ke dasar ya. Nah, di sini biasanya kita siapkan wadah penampung untuk menampung produk bubuk yang bentar ada ya. Jadi produknya ini akan tertampung di bawah, ini bisa diambil. Biasanya produknya di sini ukurannya lebih besar partikelnya. Kemudian untuk produk-produk yang ukuran partikelnya lebih halus, ya, ini akan tetap terbawa oleh udara kering menuju cyclone. Salah saya masih jelas adik-adik? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Oke. Akan terbawa ke cyclone. Cyclone ini mirip strukturnya, bentuknya seperti drying chamber, tapi di sini lebih kecil ya. Dan tidak ada lagi di sini suhu inlet, tidak ada di sini. Artinya apa? Tidak lagi terjadi proses atomisasi di sini. Ya, tidak ada lagi bahan yang masuk. Ini hanya fungsinya adalah hanya untuk menampung partikel-partikel yang terbentuk yang ukurannya lebih halus. Ya. Dia akan membentur cyclone, nanti jatuh ke bawah. Sehingga nanti di sini akan terbentuk produk juga. Bisa kita ambil produknya.
Tapi produknya biasanya lebih halus. Nah, kalau mau dipasang lagi cycle juga bisa sampai sini ya. Tapi biasanya umumnya 1 atau 2 cycle ya. Umumnya hanya 1 malah. Banyak juga. Nah, jadi aliran udara panas tetap terjadi ya. Cuman dengan suhu yang lebih rendah nanti akan dihisap oleh fan atau exhaust keluar ya. Nah, jadi itu proses prinsip fase-fase utamanya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi ini ya spray dryer yang ada di lab kita ya. Langsung saja. Ini di sini nanti ada bagian untuk memasukkan nozzle-nya di sini. Nozzle ini akan keluar droplet-droplet halus di sini dari bahan ya. Halus sekali adik kayak kabut. Kemudian di bagian ini juga ada nanti pipa untuk menyalurkan udara panas. Nah, di ruang drying chamber inilah terjadi pertemuan atau kontak antara droplet sama udara panas. Kemudian dalam ruang drying chamber ini juga terjadi peristiwa yang disebut tadi penguapan, apalagi pengeringan dan pembentukan. Ya, benar sekali ya. Lama kelamaan partikel-partikel ya serbuk itu akan nempel satu sama lain ya. Akhirnya jatuh ke bawah. Ketemu nih di bagian kerucut ini ya. Makin berat masuk ke sini. Nah, disinilah proses pengambilan produknya. Ya, bisa dilepas ini. Ini ada ringnya, bisa dilepas. Kemudian yang partikel-partikel yang lebih halus ini masuk lewat saluran ini. Kemudian masuk ke dalam cyclone. Ya, kelama-kelamaan makin berat jatuh ke bawah. Nah, yang di lab TPHP ini dia hanya satu cyclone. Nah, kemudian udara panas yang masih ada tapi suhunya jauh lebih rendah ya. Ini akan keluar lewat di sini ya. Lubang ya, dialirkan keluar. Nah, kalau ada lihat nanti ada jendela itu di lab. Nanti udara panasnya dialirkan ke luar untuk supaya ternetralisir dengan atmosfer di luar. Nah, jadi itu prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada kontrol panelnya. Jadi kontrol panelnya di sini fungsinya ya untuk mengatur atau men-setting kondisi variabel proses atau parameter proses seperti tadi laju alir bahan, apalagi suhu inlet, suhu outlet, dan variabel-variabel lainnya nanti ada bisa lihat praktek. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih prinsip kerja spray dryer. Kemudian selanjutnya, nah yang kedua adalah pengeringan beku. Jadi dalam slide ini selain pengeringan semprot untuk teknologi enkapsulasi rempah aktif, pengeringan beku pun bisa ya. Pengeringan beku nama lainnya apa kira-kira? Freeze drying ya. Ya. Alatnya tentu saja kurang lebih sama kayak spray dryer, freeze drying menjadi freeze dryer. Nah, nama alatnya. Nah, kita definisinya dulu. Apa yang dimaksud dengan pengeringan beku? Pengeringan beku adalah proses pengeringan ya, di mana nanti airnya ada di dalam bahan ya. Airnya itu posisinya di dalam bahan karena kita ingin mengeringkan atau mengeluarkan air yang dari bahan. Nanti airnya itu dikeringkan atau dikeluarkan dengan cara apa? Mengubah air ya yang di dalam bahan itu kan umumnya bentuknya cair ya. Jadi air ini kurang tambahan, mengubah air yang tadi dalam bentuk cair yang ada di dalam bahan, diubahnya adik-adik menjadi bentuk air dalam kondisi padat. Kita sering mengatakan bentuk atau fase air dalam kondisi padat kita sebut es, ya kan? Nah, setelah dia jadi padat, airnya atau es, barulah ini diubah menjadi ke bentuk gas. Atau kita katakan bentuknya uap air. Jadi intinya, untuk proses pengeringan beku atau freeze drying ini, pertama ya, air, ini bentuknya L, liquid, L itu liquid ya, cair.
diubah dulu menjadi bentuknya air, ya. Air masih H2O ya, air atau rumusnya H2O ya. Tapi fasenya bukan lagi liquid, tapi fasenya sudah menjadi padat atau kita sebut es, solid. Nah, setelah jadi solid, tetap sama ya, senyawanya air, tapi tidak lagi solid, tapi sudah berubah menjadi bentuk gas atau gas. Nah, jadi ini ada dua proses utama yang terjadi dalam pengeringan beku, yaitu air dalam bentuk liquid, cair, diubah menjadi air dalam bentuk solid atau padat, kemudian dari solid diubah menjadi gas atau uap. Nah, jadi itu prinsip utama pengeringan beku. Sehingga untuk melakukan kurang lebih proses ini, ya harus punya alat atau mesin atau peralatan yang didesain atau dirancang sedemikian rupa untuk dapat melakukan proses ini. Nah, jadi intinya seperti itu. Sehingga harus dirancang sedemikian rupa alatnya. Nah, nama alatnya itu namanya adalah apa nih? Freeze dryer. Kira-kira dalam bahasa Indonesia apalah nih istilahnya? Kalau pengeringan semprot itu pengering semprot. Kalau pengeringan beku, nama Indonesianya apa alatnya? Pengering beku. Ya, jadi kalau mau di Indonesia kan bisa ada disebut dengan pengeringan beku. Dari kata freeze dryer. Metodenya pengeringan beku atau freeze drying. Nah, tadi saya katakan bahwa ada dua perubahan fase utama yang terjadi selama proses pengeringan beku. Yang pertama tadi H2O dalam bentuk apa? Liquid diubah menjadi H2O dalam bentuk padat, diubah ya gas, H2O dalam bentuk gas. Nah, kalau liquid menjadi solid, nama proses atau peristiwa fisikanya apa? Cair menjadi padat, nama proses atau fenomena fisikanya apa? Ya, pembekuan. Kayak kita membuat es itu kan pembekuan. Nah, sekarang kalau dari solid langsung menjadi gas, tidak melewati fase cair, namanya apa? Seperti kapur barus tuh. Menyublim, Pak. Ya, menyublim. Atau sublimasi sama ya. Nah, jadi harus ada ingat ini bahwa dalam proses pengeringan beku itu prosesnya proses fisik ya, bukan proses kimia. Malah tidak boleh terjadi proses kimia. Harus ditekan atau diminimalkan terjadi proses kimia. Yang diutamakan proses fisiknya, di mana air mengalami pembekuan dulu, jadi es. Setelah itu es berubah menjadi uap air. Nah, untuk menggambarkan ini, ya, kita menjelaskannya dengan yang namanya diagram fase. Lebih tepatnya karena molekul yang terlibat itu air, maka diagram fase air. Nah, adik lihat di sini ada area yang berwarna hijau. Ada area yang berwarna apa nih? Ungu lah ya. Ungu mak janda nih ya. Lainnya ungu mak janda lainnya. Bukan ini ya. Emang mak janda ungu ya? Ungu pastel. Iya, ungu pastel. Kalau ungu mak janda, adik-adik ada yang tersinggung? Enggak. Kalau saya bilang ungu mak janda, kan enggak ada yang jadi janda kan? Iya, Pak. Nah, jadi ya. Lalu ini warna apa ya ini nyebutnya nih ya? Oranye kah? Iya, Pak, oranye. Ya, katakanlah oranye ya. Warna-warna ini melambangkan fase atau wujud zat. Yang hijau ini wujud air ya, karena kita berbicara diagram fase air, maka ini melambangkan wujud atau fase air dalam bentuk gas, ini cair atau liquid, sedangkan yang oranye melambangkan kondisi di mana air wujudnya, bentuknya padat. Nah, di antara ketiga fase ini, air dapat mengalami perubahan.
Oke, paham? Itu dulu ya, dipahami ya. Paham, Pak. Oke, sekarang saya mau tanya dengan adik-adik. Kalau di dalam bahan, misalnya katakanlah di dalam buah-buahan, itu umumnya H2O berada dalam bentuk apa? Padat, gas, cair? Padat, gas, cair yang di dalam buah. Apa, Pak? H2O di dalam buah-buahan, contoh saja sampelnya buah-buahan. Dalam padat. Padat. Kok H2O padat di dalam buah? Cair, Pak. Kecuali kalau buahnya masuk dalam kulkas, dalam freezer. Kalau dalam kondisi biasa seperti sekarang, bentuknya apa? H2O-nya. Cair, Pak. Hah? Cair, Pak. Cair. Cair lah ya. Mengikuti dari sifat air. Sifat air kan kalau 0 derajat baru beku. Sedangkan sekarang kan suhunya tidak mungkin 0 derajat. Paham maksud saya? Paham, Pak. Bapak, kalau misalnya kayak apel gitu tuh. Kayak apa? Apel gitu, Pak. Cair di dalam padat atau? Ya, H2O harus dalam bentuk cair. Karena menyesuaikan dengan suhu sekitarnya. Kecuali buah apel itu kamu masukkan dalam freezer. Freezer ya, bukan ke dalam chillernya. Ke dalam freezer yang suhunya di bawah 0 itu, minus itu. Iya, Pak. Nah, baru H2O atau air di dalam buah apel itu lama-kelamaan jadi padat atau es. Tidak kelihatan karena kan posisinya ada di dalam buah. Tapi kalau buahnya dalam kondisi normal sekarang berapa suhunya? Kan nggak mungkin 0 derajat suhu kita kan. Kalau 0 derajat ya nggak mungkin lah, ini negara tropis ya. Suhu kita kan tinggi ini. Ya, di ruang AC katakanlah 25 derajat, oke. Tapi kalau enggak beruangan AC enggak mungkin kan? Biasanya tinggi itu 30. Ya. Jadi di mana nih posisinya? Katakanlah di sini ya. Paham? Katakanlah di sini. Ya, ini kan 0. Nih. Lihat. Ini kan 0. Ya, Dek ya. Ini kan 100. Katakanlah ini saya hapus dulu. Supaya enggak. Nah, katakanlah ini 50 derajat. Berarti 30 lah. Katakanlah 25 lah ya. 25 derajat Celcius. Gitu ya. Kemudian tekanan udara kita normalnya berapa nih? Yang kita hidup ini. Halo? Berapa tekanan udara kita sekitarnya ini? Halo? Suara saya masih jelas, Dek? Tekanan udara kita. Jelas, Pak. Ya, tekanan udara kita berapa? Tekanan udara normal kita berapa nih sekarang? Berapa? Nah, ini 1 atm. Ya, ini 1 atm ya. Nih, makanya ditulis 1 atm. Ini garisnya di sini nih, posisi buah kita nih, buah apel nih. Katakanlah nih, apelnya disimpan di ruang. Apelnya udah diiris-iris ya, udah diiris-iris. Kita buat irisan apel. Saya tempatkan kondisinya di ruangan ber-AC, katakan udah 25 derajat. Dan pasti tekanannya 1 atm. Karena ini tekanan udara normal di mana kehidupan berlangsung. Ya. Kita kalau di bawah 1 atm masih bisa lah, cuman udah agak sesak sedikit napasnya. Ya, kalau kita naik ke tempat yang tinggi, misalnya gunung, nah itu kurang dari 1 atm. Kalau kita masuk ke dalam lautan, nah itu tambah, tidak lagi 1 atm tapi lebih tinggi dari 1 atm karena dapat tekanan dari air. Paham? Paham, Pak. Ya, jadi katakanlah buah apel kita di sini nih, 25 derajat 1 atm. Posisinya apa nih? Liquid H2O-nya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita lakukan proses pembekuan? Nih, contohnya. Kita kalau dalam proses pembekuan, umumnya kita lakukan apa? Menurunkan atau menaikkan suhu?
Menurunkan, Pak. Ya, menurunkan suhu. Berarti ya, jadi ke kiri ya. Ini ingat nih. Ini garis atau sumbu temperatur suhu. Ya, saya hapus lagi lah kalau ada adik mungkin bingung. Ya. Ini suhu nih, lihat nih panahnya. Makin ke atas makin tinggi, makin ke kiri makin tinggi. Jadi ini kita turunkan suhunya nih di tekanan 1 atm. Sehingga apa yang terjadi nih kalau diturunkan terus hingga mencapai 0 derajat? Padat, Pak. Akan apa? Akan memadat. Ya, memadat. Kan, Pak? Ya, akan memadat atau membeku. Jadi ketika masuk ke 0 derajat pada tekanan normal 1 atm, air akan membeku nih adik-adik. Nah, ditandai oleh ini, solid. Oranye ini. Bagaimana kalau suhu diturunkan terus? Ya tentu akan membeku terus. Karena masih di area yang oranye ini. Paham? Paham, Pak. Nah, itu yang terjadi kalau kita masukkan buah apel ke dalam freezer yang suhunya tentu saja di bawah 0 derajat itu freezer. Ya, pasti masuk ke sini nih. Area sini. Area sini nih. Garis ini, maaf. Di garis ini dia. Oke. Itu ya. Paham? Paham. Nah, lalu apa yang terjadi pada proses pengeringan beku? Nah, pada proses pengeringan beku, ya, buah apelnya itu adik-adik tidak disimpan pada tekanan 1 atm adik-adik. Saya ulangi. Pada proses pengeringan beku, ya, buah apelnya tidak disimpan pada kondisi 1 atm, tapi disimpan pada kondisi tekanan yang lebih rendah dari 1 atm. Di mana kira-kira tekanannya? Nah, kira-kira tekanannya di bawah titik ini. Ya, jadi saya arsir area kuning. Pakai apa ya? Biru aja. Nah, jadi tekanannya nanti di bawah ini adik-adik, di bawah titik putih, titik hitam ini. Paham? Paham, Pak. Ya, gimana sih cara menurunkan tekanan? Prinsipnya? Matikan dulu speak itunya, mic-nya, speak. Mic-nya matikan dulu, siapa itu? Nata, mic-nya Nata. Sudah? Jadi disimpan nih di area ini nih, di area ini nih. Ya. Di bawah ini tekanannya nih. Atau lebih tepatnya di bawah tekanan 4,58 torr. Mengapa harus di bawah ini? Karena pada posisi 4,58 torr ini ya, ada yang namanya titik triple point. Ya. Jadi pada posisi tekanan 4,58 torr ini bertemu dengan suatu titik namanya triple point. Apa itu triple point? Triple point adalah suatu titik di mana suatu zat, contohnya H2O ini, berada dalam 3 kondisi, yaitu solid, liquid, dan gas secara bersamaan. Dan mengalami proses kesetimbangan di antara 3 fase itu. Nah, untuk air atau H2O, titik triple point-nya itu berada pada tekanan ini, 4,58 torr. Dan sedikit di atas 0 derajat. Saya lebih tepatnya ini. 0,0098 derajat. Jadi titik triple point air itu adalah ini tekanan 4,58 torr dan suhu berapa nih? 0,0098 derajat Celcius. Nah, sehingga dalam proses pengeringan beku, tekanan itu harus kita kondisikan di bawah 4,58 torr ya. Berarti bisa di bawah ini misalnya 4,4 torr, 4,3, bahkan bisa sampai 3 torr, 2 torr. Yang penting di bawah 4,58 torr kita harus posisikan tekanan udara. Caranya dengan apa?
Ya pakai pompa adik-adik, pompa vakum. Ya, jadi udara itu ditarik sedemikian rupa sehingga udaranya tekanan udara menjadi rendah atau vakum. Nah, itulah fungsi dari pompa vakum. Jadi dalam freeze dryer itu ada pompa vakumnya adik-adik yang menarik udara sedemikian rupa sehingga tekanan udara itu kondisinya harus di bawah 4,58 torr. Bahkan bisa lebih rendah lagi. Ya. Tergantung ini speknya, spek peralatan tersebut. Jadi apelnya itu adik-adik harus disimpan di bawah ini adik-adik kondisinya. Di bawah tekanan 4,58 torr ini. Yang warna biru inilah. Nah. Oh, 3 torr, 2 torr, 1 torr ya silakan. Kemudian kalau sudah disimpan ini, ya sudah misalnya katakanlah saya taruh di sini. Ya. Saya taruh di sini nih. Buahnya ini udah dalam kondisi tekanan udara di sini. Ya. Sudah divakumkan. Ya. Oh, lebih tepatnya sini ya. Mohon maaf nih saya banyak salah. Saya hapus dulu. Nih. Nah, ini kan 25 kan saya tarik ya. Yang tadinya suhu normal 25 ini. Baru setelah itu supaya jadi padat saya apakan adik-adik? Udah nih diberi tekanan sekian torr nih yang rendah nih. Supaya dia padat dia diapakan nih? Suhunya harus diturunkan. Ya, diturunkan berarti kan dia bergerak ke kiri adik-adik. Nah, sampai menyentuh ini adik-adik. Sampai menyentuh ini. Garis perubahan zat dari cair menjadi padat. Saya nggak tahu di berapa persis suhunya. Ya, yang penting ada di sini nih. Kalau ditarik garisnya ada di sini. Nah, ketika ada di sini, otomatis apel yang tadi tekanannya di bawah 4,58 torr ini ya, dia akan berubah menjadi padat atau es. Paham? Ya, apalagi kalau suhunya digeser ya makin pasti dia menjadi padat. Jadi pada suhu sekitar ini dia udah mulai padat ini atau jadi es. Nah, itu yang pertama nih proses pembekuannya. Jadi proses pembekuannya itu tidak bisa dalam kondisi tekanan normal. Tapi harus dalam tekanan udara di bawah triple point air, yaitu di bawah 4,58 torr. Akan lebih aman kalau di bawah lebih jauh ke bawah. Nah, katakanlah sampai sini, ya suhunya udah sampai sini nih, ya. Udah tahu saya nih, ini minus berapa nih? Ini kan udah minus nih. Biasanya tuh ada adik sampai minus 50 derajat. Kalau freeze dryer itu disimpan suhunya. Tekanannya sudah di bawah 4,58 torr, suhunya udah di bawah minus 50 derajat biasanya, ya, di bawah 5. Oke, katakanlah ini saya anggap minus 50 derajat Celcius. Nah, lalu untuk membuat terjadi proses sublimasi, karena secara teori yang tadi udah bentuk es, harus saya sublimasi menjadi gas. Kira-kira kenapa harus disublimasi adik-adik? Biar bentuknya menjadi ini, Pak. Ya, menjadi gas. Ya, belum jadi. Kan air ini kondisinya kan. Kita kan berbicara air ini, bukan bicara apelnya. Jadi airnya tadi kan sudah dalam kondisi ini, tekanannya nih di bawah triple point dan suhunya udah minus 50. Kira-kira setelah ini kan harus mengalami proses sublimasi kan? Betul enggak? Kan pembekuan sudah. Nah, berarti mengapa harus mengalami sublimasi? Tadi sublimasi itu mengubah yang tadi padat menjadi gas. Pertanyaannya tuh mengapa harus menjadi gas? Ayo. Ingat, ini namanya proses apa? Nah, yang nama pengeringan tuh gimana? Yang nama pengeringan tuh gimana? Bentuk dari bentuk H2O yang terakhir harus dalam bentuk apa kalau ini nama pengeringan? Halo? Gas, Pak. Nah, makanya dia harus disublimasi. Sebab kalau dia disublimasi, dia akan berubah menjadi apa?
gas, gas tentu langsung akan bergabung dengan udara di sekitarnya. Paham? Paham ya? Nah, jadi setelah dia berada tekanannya di bawah triple point air, di bawah 4,58 torr, suhu diturunkan sedemikian rupa sehingga menyentuh area ini. Area di mana terjadinya proses sublimasi. Misalnya berapa suhunya? Anggaplah minus 50 derajat. Sebab dengan minus 50 derajat dan tekanan di bawah triple point air, maka proses yang terjadi itu bukan lagi proses menjadi cair atau liquid seperti ini, tapi sudah langsung menjadi apa? Gas. Nah, taunya dari mana nih? Nah, dari sini nih. Nah. Nih, padat nih kan? Tadi kan udah 50 kan? Iya, Pak. Ya. Oh, saya jadi bingung. Oh, gini. Saya ulangi, saya ralat. Yang fase pertama pembekuan tuh di sini adik-adik. Ya. Iya, harusnya dia di liquid dulu ya, mohon maaf. Ini liquid, adik-adik freezingkan dulu di sini ya. Jadi tetap aja di tekanan 1 atm adik-adik, di freezingkan dulu. Paham? Baru nanti setelah dia jadi padat, baru ini diturunkan adik-adik tekanannya di bawah 4,58 torr. Ini saya ralat ya. Jadi posisinya di sini di awal, diturunkan suhunya, dia jadi beku, baru nanti setelah beku baru diturunkan adik-adik. Jadi saya ralat. Jadi pertama-tama bukan menurunkan tekanannya dulu, tapi hanya diturunkan hanya menurunkan suhu udara. Kemudian setelah mencapai menjadi es, baru tekanan udaranya diturunkan di bawah 4,58 torr. Nah, setelah mencapai di bawah 4,58 torr, baru nanti ininya dinaikkan adik-adik suhunya secara perlahan. Ya, nih sini nih. Nah, jadi di sini titik airnya. Mohon maaf ya adik-adik ya, kok saya jadi nggak konsentrasi. Ya, jadi gitu prosesnya. Saya ulangi lah. Ya, ini mungkin adik-adik bingung. Ya, saya kurang konsentrasi saya. Ya, saya ulangi ya, gini ya. Misalnya di sini kondisinya 25 derajat Celcius. Dibekukan dulu ya adik-adik ya. Dengan cara menurunkan suhu ya di bawah 0 derajat. Nah, katakanlah suhunya pakai minus 50. Ya, di sini posisinya. Nah, setelah benda dalam kondisi padat, air dalam kondisi padat atau es minus 50 derajat tekanan 1 atm. Nah, pada suhu minus 50 derajat Celcius ini, baru tekanan udaranya diturunkan sedemikian rupa di bawah 4,58 torr. Ya, katakanlah di sini ya. Posisinya di sini. Nah, setelah posisi es dalam tekanan di bawah 4,58 torr ini, baru suhu dinaikkan lagi secara perlahan adik-adik. Nah, ketika suhu dinaikkan secara perlahan, tidak terjadi proses pencairan, tetapi yang atau proses peleburan, tetapi yang terjadi justru proses sublimasi ini. Nah, kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke suhu udara normal 25 derajat Celcius. Nah, di sini kalau udah dalam posisi ini udah jadi gas dia kan ada. Sehingga dalam proses pengeringan beku itu proses pemanasan bisa dihindari adik-adik. Ya, tidak ada proses pemanasan di sini. Proses pemanasan yang terjadi pun pada suhu yang rendah. Misalnya apa? Pada proses secara alami saja nih, mulai dari minus 50 itu, kalau dikondisikan kan tidak perlu diberi panas. Karena udara sekitarnya kan sudah 25 derajat kan, otomatis dia akan naik perlahan menuju titik kesetimbangan suhu 25 derajat Celcius. Oke. Sehingga dalam proses pengeringan beku ini kita bisa menekan kerusakan zat-zat yang umumnya rusak kalau suhunya tinggi
tinggi. Contohnya apa? Protein, enzim, vitamin, dan lain-lain. Oke, nah ini tabel uap tekanan es ya. Tadi udah saya katakan kalau pada suhu tertentu dia memiliki tekanan tertentu. Contoh ya. Contoh ini kalau suhu 0 derajat tekanan uapnya 6,090. Oke, kita lihat apa karakter dari proses pengeringan beku. Pertama, dalam proses pengeringan beku tidak terjadi perpindahan cairan dari bagian dalam produk ke permukaan. Mengapa demikian? Karena ya di bagian dalamnya itu pada proses pengeringan beku itu udah langsung berubah menjadi es. Nah, ketika es itu dikondisikan pada tekanan rendah dan suhunya ditingkatkan, langsung berubah menjadi gas. Ya, jadi tidak mengalami apa yang disebut dengan perpindahan cairan. Kemudian pada pengeringan beku, pada proses pengeringan kristal es yang menguap ya atau proses sublimasi itu menyebabkan rongga. Mengapa demikian? Karena ketika terbentuk es itu kan akan membentuk volume tertentu. Nah, ketika es itu langsung menjadi gas atau mensublimasi, maka akan menyisakan rongga atau ruang volume. Kemudian hasil produknya umumnya ringan, bentuk dan ukurannya dapat dipertahankan. Walaupun tidak semuanya ya, ada juga yang bentuk dan ukurannya juga akan menyusut jauh. Tidak terjadi pengurutan produk ya, ini tidak semuanya, tapi pada umumnya tidak terjadi pengurutan produk. Kemudian tentu saja struktur akan lebih poros. Mengapa poros? Karena tadi ketika terjadi pengeringan kristal es akan menyebabkan rongga. Ya. Akibat dari keporosan ini, maka produk akan mudah mengalami rehidrasi. Tujuan pokok penggunaan freeze dryer yaitu untuk pengawetan bahan biologis tanpa adanya dengan menekan proses injury. Ya. Proses injury itu proses kerusakan pada jaringan atau sel sampel ya dengan cara membekukan air yang terkandung kemudian menghilangkannya dengan cara sublimasi. Produk yang umum di freeze drying adalah sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, udang, dan produk-produk ekstrak ya seperti kopi, teh, ya termasuklah minyak atsiri, oleh resin. Ya. Nah, produk yang dikirimkan tersebut yaitu produk-produk di mana flavor dan daya rekonstitusinya merupakan faktor mutu yang penting atau yang mesti dipertahankan. Tahapan proses freeze dryer atau freeze drying ini ya, saya ralat ya. Ini prosesnya harusnya freeze drying. Tahapan pertama adalah proses pre-freezing, yaitu pembentukan kristal es. Bagaimana tadi saya sudah katakan, pertama-tama suhu akan diturunkan lebih dahulu ya. Suhu akan diturunkan supaya jadi kristal es. Nah, bahan yang akan dikering bekukan terlebih dahulu dibekukan sampai semua cairan dikandung bahan tersebut menjadi beku. Oke ya. Jadi beku dulu. H2O di dalam apel itu contohnya beku dulu. Karena suhunya diturunkan, katakanlah minus 50. Kemudian dilanjutkan dengan pengeringan utama, di mana terjadi proses sublimasi adik-adik. Ya. Ya, dengan cara apa? Tadi tekanan udaranya diturunkan di bawah titik triple air. Nah, setelah itu dilanjutkan proses peningkatan suhu atau kenaikan suhu. Maka terjadilah proses sublimasi. Oke. Jadi intinya sublimasi itu adalah proses pemanasan dalam kondisi tekanan udara vakum. Nah, setelah pengeringan utama ada pengeringan sekunder atau pengeringan kedua, yaitu sisa-sisa lengas. Sisa-sisa lengasnya artinya sisa-sisa kelembapan yang masih nempel di buah, di sampel, di bahan.
nanti diuapkan pada suhu kamar, jadi pada tempat suhunya sudah suhu kamar dalam kondisi vakum. Nah, selama berlangsung pengeringan beku akan terbentuk lapisan kering adik-adik pada bagian luar. Kemudian panas atau heat dipindahkan dari permukaan bahan ke permukaan sublimasi secara konduksi. Jadi proses heat transfernya adalah konduksi, ya. Jadi proses penghantaran panasnya adalah secara konduksi. Jadi seperti pada logam adik-adik, ya. Sendok kita panaskan di atas api, misalnya di atas api pada lilin. Nah, lama-lama kita akan merasakan tangkai sendoknya panas. Nah, itu konduksi. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Heat transfernya. Nah, konduksi terjadi melalui pori-pori pada lapisan kering untuk selanjutnya nanti ya pada permukaan luarnya ya nanti dilepaskan ke udara sekitarnya atau atmosfer sekitarnya. Nah, laju pengeringan pada proses freeze drying tergantung pada pertama tahanan bahan. Jadi ada karakter internal atau sifat internal bahan disebut dengan tahanan. Jadi sejauh mana kemampuan bahan menahan panas. Oke, kalau bahan memiliki tahanan panas yang tinggi, maka biasanya proses transfer panasnya juga agak terganggu atau agak lama. Kemudian juga sangat dipengaruhi sama ukuran dan ketebalan bahan. Makanya kalau dalam proses pengeringan beku, umumnya bahan itu harus bahan yang terlalu tebal itu harus diiris ya, supaya laju pengeringan juga tinggi. Kemudian juga perbedaan suhu. Sehingga untuk setiap bahan itu harus diketahui rekomendasi suhu pembekuannya itu pada minus berapa. Ya. Keunggulan atau keuntungan freeze drying. Sampai di sini adik-adik suara saya masih jelas? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Nah, freeze drying itu karakteristik produknya kering, ringan, poros, artinya berpori-pori, bentuk dan tekstur mendekati, hanya mendekati, tidak sama persis dengan bentuk asal, hanya mendekati. Otomatis karena kering, ya kadar airnya rendah, maka lama simpan juga akan relatif panjang. Dengan catatan tidak kontak dengan lengas. Lengas ini artinya kelembapan udaranya, dan tentu saja tidak kontak dengan oksigen. Kemudian memiliki kemampuan kembali ke sifat fisik, organoleptik, dan fisiologis. Ini mendekati saja, ya tidak sama persis. Perubahan-perubahan yang bisa terjadi, walaupun minimal terjadinya atau minor, yaitu bisa saja untuk kasus-kasus bahan tertentu akan mengalami perubahan pada protein, fatty, dan karbohidrat, tapi jarang. Ya, bisa juga mengalami degradasi dan oksidasi pada komponen lemaknya. Kemudian dalam beberapa kasus bisa terjadi reaksi enzimatik dan pencoklatan. Walaupun ini tidak terjadi secara umum, hanya minor saja sifatnya untuk produk-produk tertentu saja. Ya. Nah, ini contoh skema atau bagan alat pengering beku atau freeze dryer. Oke. Nah, ini penampakan visual freeze dryer ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini, nah ini ada semacam wadah sampel ya, yang kaca. Ya, nanti sampelnya dimasukkan sini adik-adik. Misalnya kalau adik-adik ingin mengeringkan apa tadi? Buah apel itu nggak bisa langsung buahnya masuk sini ya. Karena nggak mungkin bisa masuk dan juga terlalu tebal. Biasa diiris-iris dulu. Baru bisa adik-adik masukkan sini. Ya, tergantung. Kalau ukurannya besar ya nggak cocok nih yang seperti labu ini ya. Cocoknya seperti tabung ini. Masukkan. Oke.
Nah, di sebelahnya juga sama. Ya. Mana yang kita miliki, lab TPAP, yang ini ada. Jadi ini ada di lab TPAP. Cuman karena keterbatasan waktu, kita bukan masalah keterbatasan waktu. Waktu mungkin masih ada, tapi mungkin masalah penggunaan alatnya ya. Mungkin kita tidak akan melakukan praktek pengeringan beku. Kita hanya melakukan praktek pengeringan semprot. Oke, jadi ini yang kita miliki di lab rekayasa kita. Nah, harus diingat bahwa proses pengeringan beku itu tidak terjadi dalam waktu yang pendek, tapi waktu yang lama, adik-adik. Apalagi kalau tidak didahului oleh pembekuan di awal. Jadi dalam proses pengeringan beku itu yang efektif adalah bahannya itu harus kita keringkan, harus kita bekukan dulu adik-adik selama 24 jam di luar alat ini. Misalnya dalam freezer ya. Jadi dalam freezer kita letakkan dulu selama 24 jam, kita bekukan dulu di dalam freezer. Baru setelah 24 jam baru bisa kita tempel di sini ya, seperti ini. Nah, prosesnya pun tidak berlangsung singkat adik-adik, tapi bisa berlangsung sampai berhari-hari. Nah, berapa hari itu tergantung dari kandungan air yang ada di dalam bahan tersebut. Kalau kandungan airnya banyak adik-adik, bisa 3 hari 4 hari adik-adik alat ini hidup. Ya, jadi biaya operasionalnya sangat mahal, sangat tinggi. Karena untuk kandungan air yang tinggi ini, alat ini bisa bekerja full 3 kali 24 jam atau 4 kali 24 jam tanpa henti. Tapi kalau untuk kandungan air yang cukup rendah, biasa 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam udah kering dia. Nah, nanti produknya itu tidak langsung menjadi bubuk adik-adik, tetapi dia agak sedikit keras. Nah, supaya dia jadi bubuk, dia harus dihaluskan. Ya, dihaluskan, lalu adik-adik lakukan pengayakan, baru jadi bentuk bubuk atau serbuk. Cuman keuntungannya dengan metode ini, ya, kerusakan bahan menjadi minimal, ya, terutama kerusakan senyawa-senyawa akibat panas itu menjadi minimal, seperti kerusakan enzim, protein. Nah, itu menjadi minimal sekali, ya. Karena penggunaan panasnya yang tidak tinggi, paling banter penggunaan panasnya hanya sampai pada suhu normal atau suhu ruang. Terima kasih.